Ya Bang Neng, Cancing, ya Babe, ketemu lagi sama Poika. Ya, hari ini tanggal 28 Desember, hari Jumat, jam 1 siang di Swedia. Sekarang suhunya itu -2, tapi di luar udah nggak ada salju, mencair. Waktu kita pergi ke rumah mertua itu ternyata di sini plus, terus saljunya hilang deh. Gitu, sekarang dingin lagi. Jadi yang ada di luar itu cuma ada batu es, bukannya salju ya, batu es. Ya, dikit lagi tahun baru nih, Abang Nen, Cancing, ya Babe, dan Poika punya ide mau bikin sedikit YouTube Rewen Poika. Nyebutnya gimana sih? Rewen apa Rewen? Riwah dah pokoknya. YouTube Riwah. Jadinya di sini Poika mau cerita sedikit tentang pengalaman Poika selama ngevlog dari tahun 2017 sampai akhir tahun 2018. Nah, buat kalian yang belum tahu, Poika tuh mulai ngevlognya itu bulan Februari, tepatnya tanggal 27 Februari Poika mulai ngevlog. Terus sekarang alhamdulillah udah 110.000 subscriber. Tanggal berapa nih? Tanggal 28 Desember ya. Dan Poika dapat 100.000 subscribernya itu awal bulan Desember. Dan Poika ngucapin terima kasih banyak buat para subscriber yang udah bantu share, yang udah komen, yang udah like, pokoknya yang udah support YouTube Poika dari awal sampai akhir. Buat subscriber lama Poika, makasih sudah setia menemani Poika selama 2 tahun, hampir 2 tahun. Semoga pertemanan kita ini nggak cuma di YouTube ya. Kalau misalkan nanti kita ada waktu buat ketemu di Indonesia, mudah-mudahan kita bisa ketemu di Indonesia ya. Karena Poika tahu subscriber Poika itu kebanyakan hampir 80% itu dari Indonesia dan sisanya baru dari luar negeri gitu. Jadi awal Poika ngevlog itu dikarenakan dulu Poika ngelihat salah satu bule ya, dia jadi tim ses salah satu kandidat presiden. Nah, dari situ Poika lihat, tiba-tiba Poika lihat vlognya Mbak Christina, nongkrong bareng Christina waktu dia lagi belanja di toko Asia di Amerika. Nah, dari situ Poika lihat ini vlog tentang bukan vlog, ini video apa ya, karena waktu itu Poika belum tahu apa arti vlog gitu kan. Akhirnya pas dilihat-lihat kok isinya belanja, terus kayak ngasih tahu gitu deh, info-info gitu kan. Nah, akhirnya saya tanya Ayomi. Nah, mungkin kalian yang belum kenal Ayomi, itu teman saya dari Göteborg juga, dia tinggal di Swedia juga. Nanti dia juga vlog, cuma saat ini lagi vakum. Nah, pertama kali yang ngevlog itu dia di Swedia. Nah, ini saya tanya dia, "Mih, ini video apa?" gitu. "Oh, ini namanya vlog, Mbak," kata dia gitu. "Vlog?" Saya bilang gitu. "Iya, kalau yang biasa nulis kan disebutnya blog, tapi kalau misalnya orang yang bikin video terus ngasih info-info gitu, namanya vlog," katanya gitu. "Oh, iya. Terus kemarin kamu punya dibikin?" "Iya, saya udah bikin kemarin satu, cuma belum bikin lagi," dia bilang gitu kan. Nah, akhirnya, "Mih, saya kayaknya mau deh bikin itu." "Ya udah Mbak, bikin aja." Nah, dia orang pertama yang nge-support Poika buat bikin vlog. Nah, dari dia juga Poika tahu banyak hal tentang vlog. Nah, udah kan. Nah, setelah itu pas sebelum bikin sebelum mulai cari-cari konten, mereka tontonin dulu tuh vlog-vlog orang-orang yang tinggal di luar negeri. Sebenarnya mereka menceritakan tentang apa sih gitu kan. Nah, akhirnya pas Poika lihat-lihat, ada yang dari Belgia pertama kali Poika lihat juga selain Mbak Christina, terus yang dari Prancis, terus yang dari Finland, Belanda, ya pokoknya dari Eropa deh, dari Jerman juga. Nah, terus pas habis gitu, oh, mereka menceritakan tentang bagaimana kehidupan mereka di Swedia. Wah, asik juga, di Swedia, di Eropa. Nah, terus Poika pikir, asik juga nih. Soalnya kan di rumah juga ada emak, ada saudara-saudara yang pengen tahu kan soal kehidupan Poika yang tidak setiap
waktu tuh kita bisa share ke mereka gitu kan. Nah udah gitu juga kan Poika hobi bikin video di handphone. Jadi kalau ada momen penting, ulang tahun atau momen bahagia tuh Poika paling senang bikin video. Nah terus karena di memori handphone itu kan ada batasnya ya, ada limitnya. Jadi kadang-kadang pengen ngapus yang satu, sayang duh ini kayaknya ini banget tapi memori udah full gitu kan. Mau ngapus yang ini juga sayang. Nah akhirnya pas gara-gara lihat ada vlog itu Poika ya udah vlog video-video yang ada di handphone Poika share lewat vlog di YouTube gitu ceritanya ya. Gimana sih Po cara bikin YouTube? Nah jujur aja Poika tuh kurang paham cara bikin YouTube. Soalnya yang Poika pernah bikin itu cuma Poika taunya bikin Gmail sama bikin nama channel di YouTube. Setelah itu Bangsa Benih semua yang nolongin Poika dari AdSense dari segala macem. Padahal awal-awalnya juga Poika nggak tahu kalau itu bisa diduitin. Nah yang kasih tau itu Bangsa Benih, dia bilang sayang ini kamu bisa loh ngasih iklan, kata dia gitu kan, nanti bisa dapet sedikit duit, kata dia gitu kan. Nah coba aja di monetize kayak gitu. Caranya gimana? Saya bilang gitu. Ntar saya cari tahu di Google dia bentuk. Jadi Bangsa Benih nyari info di Google soal Google AdSense. Jadi semuanya itu yang ngebantu saya tuh Bangsa Benih. Saya cuma bikin channel bikin video segala macam. Nah soal tetek bengeknya tuh dia yang bikin gitu cuy. Juga mau cerita, dulu juga Poika pernah gabung di di member ya kalau bahasa Indonesianya. Pokoknya anggota ikut grup film vlogger Indonesia mancanegara. Ketuanya itu Mbak Feni, tapi Poika udah nggak di sana lagi. Poika juga keluarnya secara baik-baik. Poika izin sama Mbak Feni untuk keluar dari film secara baik-baik. Jadi Poika sampai sekarang masih berhubungan baik sama film. Vlogger favorit Poika sampai saat ini masih Jurnalisa, terus Hari Jisan, terus siapa ya? Karena kenapa Poika suka Jurnalisa? Karena dari pembawaan acaranya yang nggak bikin orang yang nonton tuh takut. Terus kenapa Poika suka Hari Jisan? Karena dari cara pembawaan mereka makan itu bener-bener enak dilihatnya. Terus kayaknya benar-benar menikmati gitu. Jadi kayaknya nggak semua makanan tuh yang dimakan tuh harus pedes, tapi kita bisa menikmati dengan dengan rasa yang sebenarnya gitu loh coy. Jadi seneng aja sih ngelihatnya, tapi nggak sering juga ngelihat Hari Jisan. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang enak dilihat, pasti Poika tonton Hari Jisan. Terus Poika juga suka vlognya Ria SW, juga soal makanan. Maklum ya, yang namanya kita tinggal di Eropa, pasti yang dilihat tuh vlogger-vlogger yang mengandung makanan, yang ngeliatin soal makanan gitu kan. Jadinya Ria SW juga kadang-kadang Poika tonton. Nah terus apa lagi ya? Ya pokoknya ada beberapa lah yang masih Poika tonton saat ini. Nah sekarang kita masuk ke suka dukanya ya selama hampir 2 tahun Poika ngevlog. Jadi awal-awal itu bisa dibilang itu bener-bener kok kata ini mah siapa tuh yang main Full House, aduh aku lupa, katanya bener fighting aja fighting gitu ya. Tuh di awal-awal tuh kita cari viewer, kita cari subscriber itu nggak mudah. Poika
apa namanya, komen-komen ke vlogger-vlogger terkenal, tapi isi komennya itu bukan isi spam. Poika bener-bener tonton vlognya dia, terus Poika komen apa yang menurut Poika tuh nyambung ke isi kontennya itu. Jadi dengan dari situ juga kalau misalnya ada orang yang baca komen kita kan pasti ketahuan nih, wah Ika Live in Sweden kayaknya vlogger nih. Berarti kan orang kan bisa ngeklik atau gimana, bukan yang nge-spam ke komentar-komentar orang, hey subscribe balik ya, segala macam. Poika nggak gitu. Poika cuma komentar terkait sama isi kontennya. Terus kadang-kadang Poika juga bilang, aku vlogger baru nih, kalau ada yang suka silahkan mampir gitu. Jadi nggak memaksa orang buat, oh subscribe ya, ntar gue subscribe balik. Subscribe dong, kalau nggak subscribe gue nggak like nih apa gimana. Enggak kayak gitu Poika mah. Jadi Poika secara baik-baik mintanya. Terus juga Poika komen apa isi konten tersebut gitu. Nah terus dukanya itu ya kalian tahu, semakin tinggi pohon semakin besar angin yang menerpa. Jadi ya banyak haters, banyak yang julid, yang nyinyir segala macem soal Poika, soal bangsa benih. Awal-awal mereka komennya itu soal body shaming lah segala macem. Kita dibilang couple yang gede-gede, kalau kita bilang itu bahasa bagusnya ya. Ini saya pakai bahasa bagusnya ya, gede-gede, tapi kalian tau lah bahasa jeleknya kayak apa, dia bilang gitu kan. Terus juga ada yang pokoknya banyak lah, sampai ada yang menyebut Poika dengan panggilan binatang. Dan pokoknya banyak lah itu ya, kita jangan dipikirkan itulah, kita mikir yang baik-baik aja. Seperti kata Teh Andini gitu kan, pernah ngomong ke saya, kalau ada yang kalian tahu Teh Andini Overfile, dia juga vlogger dari England. Dia pernah bilang gini, jangan mikirkan satu komen yang jelek, pikirkan yang komen yang positif, yang apa namanya, yang ngedukung kita gitu. Jadinya dari situ ya mulailah Poika nggak udah amat ya, gue masih banyak yang suka sama gue gitu, kalau kata bahasa kasarnya ya. Ngapain gue ngurusin lo kayak gitu ya. Akhirnya komen-komen yang jelek itu langsung Poika hapus, Poika blok, Poika laporin laporin aja langsung ya. Soalnya kenapa, walaupun cuma satu yang komen jelek itu nempel banget dan kepikiran setiap hari, dan itu ngebuat hari-hari kita tuh makin jelek. Jadi daripada dia nanti akhirnya komen balik lagi, lebih baik kita blok aja kayak gitu sih Poika mah. Dan pengharapan terbesar di tahun depan, Poika pengen banget tahun 2019 channel Poika makin berkembang, subscribernya makin banyak, terus apa namanya, yang suka juga makin banyak. Terus kalau kalian ada ide atau saran silahkan komen. Misalkan Poika jangan mukbang dulu dong, ganti yang lain atau apa gitu, atau Poika jangan ini dulu dong, ganti-ganti gitu. Boleh kalian saran, Poika pasti baca. Dan kalau misalkan ada satu momen yang memang pas, pasti Poika bakalan ngevlog gitu loh. Dan kedepannya mudahan tahun, aduh nih matahari silau ini masuk ke saya ini, lagi bagus banget cuaca. Jadi habis ini kita mau belanja di luar konten jadinya. Jadi apa tadi ya, ngomong apa ya, saya lupa. Tadi ngomongin apa sih? Apa ya? Oh ya, tahun 2019 mudahan nanti udah ada Poika Junior. Ya, kita minta doanya buat teman-teman. Poika sama Bang Sini masih terus berusaha buat mendapatkan sebuah malaikat kecil di rumah dan bisa membuat keluarga Poika sempurna, amin. Tetap minta doanya ya buat teman-teman semua, mudahan itu terwujud. Dan mungkin ini nggak tahu ini berita sedih atau berita senang atau berita apa.
Jadi tahun 2019 besar kemungkinan, tapi kita juga mungkin masih bisa berubah atau gimana. Besar kemungkinan Po Ika bakalan pindah dari kota yang Po Ika tinggalin di sini, Westeros. Po Ika bakalan tinggal lebih ke selatan yang lebih anget. Jadi sedikit agak kaget, tapi ya memang itu harus. Tapi kita juga belum memutuskan buat gimana, tapi ya 70-80% kemungkinannya kita bakalan pindah, tapi kita lihat nanti juga situasinya bagaimana. Jadi kita masih diberi kesempatan 1 tahun buat memutuskan ya, sama kerjaannya Bangsa Benih. Jadi bosnya Bangsa Benih itu pengen kita pindah lebih dekat ke kantornya. Terus kita diberi waktu 1 tahun buat memikirkan apakah kita pindah atau tidak gitu kan. Dan jujur shock banget Po Ika waktu denger kayak gitu. Ya kita bangun rumah ini dari awal kan, dari kita namanya saya sama Bang Sebi ya. Kalau kalian lihat ya video Po Ika bikin pagar batu, kita angkut batu di situ di depan. Terus pohon-pohonan, ini waktu kita pindah tuh melompong, nggak ada sih pohon buah beberapa, tapi kita tanam lagi lebih banyak lagi pohon. Kayak di sini waktu kita pindah cuma ada pohon pir, pohon plum, sama pohon apel 1 yang Royal Gala itu. Terus hanya kita tambahin semua pohon, kita tambahin pohon seri, kita tambahin pohon plum lagi, apel lagi. Dan tahun kemarin tuh bener-bener panen yang bener-bener banyak banget dari tahun sebelumnya. Jadi tuh pas tahun sekarang, pas kita udah ngerasain buahnya enaknya segala macam, kita harus pergi gitu kan, harus mulai lagi dari nol. Soalnya buat mendapatkan sesuatu yang udah kita tanam itu susah banget cuy. Kita dulu tuh masih kegok pupuk apa nih yang bagus ya kan, pupuknya yang mana yang paling bagus buat pohonan. Terus cara tanamnya bagaimana, kita cari-carikan tuh di Google cara tanam apel yang bagus kayak gimana, tanam bunga. Pokoknya sedih deh. Tapi ya gimana, kalau nggak gitu kan Bang Sabeni ntar takutnya kalau bosnya nggak bilang, kalau misalnya kita bilang enggak kita nggak mau pindah, takutnya ntar nggak dilanjutin kerjaannya gitu kan. Jadinya mau nggak mau kayaknya sih kita pindah, dan ya harus mengikhlaskan semua dan mulai lagi dari awal. Tapi sih niatnya ini kan kita beli rumah second ya, jadi ini udah kita beli dari rumah orang yang udah ngebangun. Jadi nanti di rumah selanjutnya itu rencana kita mau bangun rumah sendiri sesuai dengan harapan kita gitu. Kalau sekarang kan ini kita pakai bekas orang lah istilah kata ya, kita beli bekas orang. Jadi buat tahun ke depan rencananya kita mau bangun rumah sendiri gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kita mau bentuknya kayak gimana gitu loh cuy. Ngobrol apa lagi ya? Yang penasaran sama pohon cabe Po Ika setengahnya mati, setengah masih hidup. Jadi Po Ika nggak mau liatin ya. Soalnya setengah mati, setengah hidup. Jadi kalau misalkan tahun depan bagus baru Po Ika liatin lagi ya. Soalnya sedih ngeliatnya gitu, tinggal batang-batang doang, daun-daunnya pada hilang. Ya Bang Nen, cancingnya babe, Po Ika sama Bang Samri mengucapkan selamat tahun baru. Ska prata Inggris kah? Eller med Indonesis kah? Vi säger Happy New Year. Oke, på engelska. Oke. Ya, Abang Nenen, Cangcingnya Babe, Po Ika dan Sabeni mengucapkan Happy New Year 2019. Yes. Yeah. Semoga tahun depan lebih baik dari tahun sekarang. Dan semoga apa yang kalian cita-citakan berhasil di tahun depan. Dan yang Po Ika cita-citakan berhasil juga di tahun depan. Ohoi! Woi, cipok-cipok. Bye-bye. Bye-bye.